Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 11 tentang observasi. Berbicara mengenai observasi, apa itu observasi? Secara bahasa, pengertian dari observasi adalah memperhatikan atau melihat, dan bila dijabarkan, observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Dalam mata pembelajaran bimbingan dan konseling ini, observasi memiliki arti teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematif dan disengaja. Melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki, tujuan dari pengumpulan data ini mendapatkan informasi yang lebih luas, lebih lengkap, dan lebih mendalam tentang masing-masing individu, serta membantu individu memperoleh pemahaman akan diri sendiri. Data yang perlu dikumpulkan meliputi data anak, data orang tua, dan wali. Terdapat banyak macam keterampilan dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Akan tetapi, dalam kajian ini difokuskan pada 4 keterampilan dasar konseling, yakni keterampilan mendengarkan, keterampilan pengajuan pertanyaan, dan keterampilan merefleksikan perasaan. Observasi dimulai dari awal tahap penggabungan ketika konselor mengobservasikan hubungan anak-anak dengan orang tua, menenangkan anak-anak ketika berpisah dengan orang tua, serta perilaku umum pada anak-anak tersebut. Salah satu cara menjalankan observasi yang efektif adalah dengan tidak berinteraksi secara aktif dengan anak-anak, melainkan mengobservasi secara pasif. Dengan cara ini, seorang konselor biasanya mengajak bermain anak-anak dengan sedikit mengajaknya berbicara dan menanyakan materi yang akan diobservasi. Ada beberapa hal penting yang diobservasi dalam memberikan konseling pada anak, yaitu yang pertama, penampilan umum. Sebagai seorang konselor, catatlah ketidaksesuaian pada anak dengan hal-hal normal, misalnya gaya berpakaian dan penampilan fisik anak tersebut. Yang kedua, perilaku. Misalnya, apakah anak menunjukkan kecenderungan mendekati atau menghindar saat bertemu orang baru, atau apakah anak mudah sekali marah dan terkesan agresif. Kemudian yang ketiga, suasana hati. Mood atau perasaan anak dapat dilihat dari ketika dia bermain. Apakah saat berebut mainan atau mainannya rusak, anak tersebut mudah sekali menangis, atau sebaliknya cenderung biasa-biasa saja. Kemudian yang keempat, fungsi intelektual dan proses berpikir. Pada hal ini kita bisa melihat kemampuan intelektual anak dan ada atau tidaknya pola pikir abnormal. Kemudian yang kelima, kemampuan berbicara dan bahasa. Kita bisa melihat apakah anak tersebut kesulitan dalam berbicara, misalnya cadel, dan apakah anak tersebut masih kesulitan dalam. Yang kelima yaitu kemampuan berbicara dan bahasa. Pada cara ini, kita bisa melihat apakah anak tersebut masih kesulitan dalam berbicara, misalnya cadel, atau kesulitan dalam mengolah kosakata dengan baik dan benar. Kemudian yang keenam yaitu kemampuan motorik. Hal ini dapat mengungkapkan apakah anak-anak dapat berekspresi dengan baik atau tidak, misalnya apakah dia nyaman saat sedang duduk dan berjongkok, lalu apakah dia lancar berjalan serta berlari. Kemudian yang ketujuh yaitu permainan. Pada cara ini, kita sebagai konselor harus melihat apakah anak-anak bermain dengan permainan yang layak dan lazim dimainkan pada anak normal, serta menyesuaikan usianya atau malah melenceng dari bermain yang normal. Biasanya yang seharusnya anak laki-laki suka bermain bola, malah suka berdana dan berhias, begitupun sebaliknya. Kemudian yang ke-8 yaitu hubungan dengan konselor. Semakin baik hubungan antara konselor dan anak-anak, maka semakin mudah pula dan banyak pula informasi yang akan didapatkan pada saat proses observasi ini. Maka membangun hubungan agar anak-anak nyaman dengan kita sangatlah penting. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu bab 12, mendengar aktif. Jadi sebagai seorang konselor, untuk mengetahui informasi tentang anak, kita harus melalui observasi dan mendengar aktif. Di sini mendengar aktif ada 4 komponen. Yang pertama yaitu bahasa tubuh yang sesuai, yang kedua penggunaan sedikit respon, yang ketiga penggunaan refleksi, dan yang keempat penggunaan penyimpulan. Yang di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu bahasa tubuh yang sesuai. Salah satu cara efektif untuk memperkuat relasi anak dan konselor adalah menyesuaikan bahasa tubuh non-lisan anak. Contohnya, jika anak duduk di bawah, konselor juga harus menyesuaikan duduk di bawah. Dengan penyesuaian ini, jadi akan membuat anak lebih nyaman dan
bebas untuk bercerita. Ini juga meliputi penyesuaian kecepatan berbicara dan nada suara anak, juga bermanfaat untuk memperkuat relasi anak dan konselor. Jadi ketika seorang anak berbicara dengan nada pelan, seorang konselor juga harus menyesuaikan dengan nada bicara anak tersebut, sehingga ini akan lebih membuat kenyamanan kepada anak tersebut. Yang di sini juga menyesuaikan perilaku meliputi penyesuaian ketinggian kontak mata. Karena tidak semua anak itu senang ketika berbicara itu ditatap matanya. Ada yang beberapa anak yang merasa kurang nyaman ketika mengobrol itu ditatap matanya. Jadi di sini sebagai seorang konselor harus mengurangi sedikit tatapan mata atau penggunaan mata pada anak. Penggunaan sedikit respon. Penggunaan sedikit respon adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis dalam pembicaraan ketika kita lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Jadi respon di sini ada respon minimal, menunjukkan kepada pembicara bahwa kita sedang mendengarkan. Terus respon tersebut berupa ada yang non lisan, ada yang lisan, atau sekedar hanya anggukan. Jadi respon minimal lisan berupa ekspresi seperti iya, oke, benar, dan lain-lainnya. Jadi di sini respon minimal yang panjang ini sangat berguna untuk mendorong anak-anak melanjutkan kisah mereka. Jadi sebagai seorang konselor, alangkah baiknya membatasi respon minimal Anda dengan benar. Jika Anda terlalu sering memberikan respon minimal ini akan mengganggu. Karena respon minimal ini bukan sekedar pemberitahuan bahwa anak sedang mendengar, respon tersebut juga dapat menjadi cara terselubung untuk menyampaikan pesan lain. Yang ketiga, penggunaan refleksi. Berarti bergerak mundur atau merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Ini adalah suatu yang harus dilakukan dengan sadar dan terencana, tidak spontan. Jadi di sini penggunaan refleksi ada dua ya. Yang pertama refleksi konten dan refleksi perasaan. Kita dapat menggabungkan dua refleksi ini menjadi dua jenis refleksi, yaitu menjadi refleksi konten dan perasaan. Yang pertama refleksi konten atau memperasakan. Menggunakan keterampilan ini, konselor secara harfiah mencerminkan kembali apa yang telah dikatakan anak kepadanya. Jadi konselor tidak sekedar mengulang kata yang diucapkan anak, namun juga memperasakannya. Artinya konselor memilih detail konten yang penting tentang apa yang dikatakan anak dan mengekspresikan kembali dengan cara yang lebih jelas dan dengan kata-katanya, bukan dengan kata anak-anak. Di sini perlu dicatat juga, refleksi tidak selalu terjadi selama pembicaraan dengan anak, tapi dapat terjadi saat terapis melakukan observasi terhadap anak dalam permainan. Apa sih yang dilakukan konselor ketika merefleksikan konten? Yaitu mengatakan kepada anak dengan jelas dan singkat hal terpenting yang mereka akan kepada konselor. Dan selanjutnya refleksi perasaan. Di sini berusaha menyampaikan pesan yang berupa nada emosional kepada konseling. Hal ini agar konselor memasukkan unsur empati terhadap apa yang dilakukan, terhadap apa yang dialami oleh konseling. Jadi di sini mendorong untuk mengatasi perasaan emosi tertentu dan tidak menghindarinya. Yang selanjutnya itu penggunaan refleksi konten dan perasaan. Jadi melalui pengalaman, Anda akan menyadari bahwa Anda dapat cukup sering untuk menggabungkan refleksi konten dan refleksi perasaan. Misalnya, Anda bisa menggabungkan kamu merasa sedih dengan kami berkata kepadamu bahwa ayahmu tidak bersamamu di akhir minggu ini. Dan respon, kamu sedih karena ayahmu tidak bersamamu di akhir minggu ini. Jadi itu penggabungan refleksi konten dan refleksi perasaan. Dalam refleksi konten dan perasaan, konselor sebaiknya memberi respon singkat sehingga tidak mengganggu proses dalam diri anak. Dan terakhir yaitu penggunaan penyimpulan. Jadi di sini konselor menyimpulkan dan merefleksi. Yang selanjutnya itu penggunaan penyimpulan. Jadi di sini konselor menyimpulkan dan menggunakan refleksi kembali informasi anak dari sejumlah pernyataan yang telah dibuat anak selama beberapa saat ini. Jadi kesimpulan ini menarik poin-poin untuk konten dan juga mempertimbangkan perasaan yang telah digambarkan anak. Penyimpulan juga di sini berguna untuk konselor untuk mengakhiri sesi konseling individu. Penyimpulan memungkinkan anak mengintegrasi apa yang telah dibagi dan dirasakan selama sesi sebelum pulang. Sekian pembahasan dari kelompok
kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.